Halo MP Nation, selamat datang pada HSM Meeting periode bulan Maret 2026. Pada HSM Meeting bulan ini, kami akan menjelaskan materi tentang ergonomi dan pencegahan muskuloskeletal disorder. Dalam aktivitas kerja sehari-hari, baik di kantor, klinik, maupun di site, kita sering melakukan pekerjaan yang melibatkan duduk dalam waktu yang lama, gerakan berulang, atau posisi tubuh yang kurang tepat. Jika kondisi ini terjadi terus-menerus, dapat menimbulkan keluhan pada otot dan sendi atau yang dikenal dengan muskuloskeletal disorder. Melalui HSM Meeting ini, harapannya dapat meningkatkan pemahaman kita tentang ergonomi di tempat kerja, mengenali faktor risiko yang dapat menyebabkan keluhan, serta mendorong penerapan cara kerja yang lebih ergonomis agar kita dapat bekerja dengan lebih aman, nyaman, dan produktif. Berikut merupakan outline materi pada HSM Meeting kali ini. Yang pertama akan dijelaskan terkait definisi, tujuan, dan prinsip ergonomi. Yang kedua, faktor risiko ergonomi. Selanjutnya akan diberikan contoh penerapan ergonomi di kantor dan tempat kerja. Lalu faktor penyebab terjadinya keluhan MSD, mengukur ergonomi kerja, dan bagaimana upaya pengendalian risiko MSD di tempat kerja. Sebelum kita masuk ke materi utama, saya ingin mengajak kita untuk melihat beberapa berita yang sempat muncul terkait ergonomi dan keselamatan kerja. Salah satu berita menyebutkan bahwa Amazon mendapat gugatan terkait banyaknya keluhan cedera punggung dari pekerjanya. Kasus ini muncul karena pekerja harus melakukan aktivitas fisik berulang dan pengangkatan barang dalam durasi kerja yang panjang, sehingga menimbulkan banyak keluhan muskuloskeletal. Di sisi lain, ada juga berita yang menyoroti bahwa pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menekankan pentingnya penerapan ergonomi bagi pekerja di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa ergonomi bukan hanya isu di satu perusahaan saja, tetapi sudah menjadi perhatian secara nasional bahkan global. Artinya, masalah ergonomi sebenarnya sangat nyata dan dapat terjadi di berbagai jenis pekerjaan, baik di industri, gudang, maupun di lingkungan perkantoran seperti kita. Oleh karena itu, melalui HSM Meeting hari ini, kita akan membahas bagaimana memahami ergonomi dan bagaimana cara mencegah keluhan tersebut agar kita dapat bekerja dengan lebih aman dan nyaman. Sebagai awalan, perlu kita ketahui apa itu ergonomi. Berdasarkan Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 48 Tahun 2016, ergonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari interaksi kompleks antara aspek pekerjaan yang meliputi peralatan kerja, tata cara kerja, proses atau sistem kerja, dan lingkungan kerja dengan kondisi fisik, fisiologis, dan psikis manusia karyawan untuk menyesuaikan aspek pekerjaan dengan kondisi karyawan agar dapat bekerja dengan aman, nyaman, efisien, dan lebih produktif. Sementara itu, menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSHA 2010, ergonomi merupakan penerapan dalam mendesain peralatan dan pekerjaan sesuai dengan kapasitas manusianya. Hal ini bertujuan untuk mencegah cedera yang mungkin terjadi. Secara singkat, ergonomi merupakan penyesuaian antara manusia dengan pekerjaannya dengan tujuan meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Mengapa sih kita harus bekerja secara ergonomi? Karena ergonomi memberikan banyak manfaat, di antaranya, pertama, mengurangi risiko penyakit akibat kerja dan kecelakaan kerja. Postur kerja yang buruk dapat menyebabkan gangguan pada leher, bahu, punggung, hingga pergelangan tangan. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan kerja. Ketika posisi kerja sesuai dengan tubuh kita, maka kita bisa bekerja lebih lama tanpa merasa cepat lelah. Dan manfaat yang ketiga, mengurangi stres dan beban kognitif. Lingkungan kerja yang tidak nyaman dapat meningkatkan kelelahan mental. Oleh karena itu, ergonomi di tempat kerja menjadi sangat penting. Lalu terakhir, meningkatkan produktivitas kerja. Pekerja yang nyaman secara fisik biasanya mampu bekerja lebih fokus dan lebih efektif. Ada beberapa prinsip dasar ergonomi yang dapat kita terapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Yang pertama, sendi harus berada pada posisi netral. Artinya, posisi tubuh tidak terlalu menekuk, memutar, atau menegang. Lalu yang kedua, bekerja dengan objek yang dekat dengan tubuh. Artinya, saat bekerja atau mengangkat sesuatu, sebaiknya objek berada sedekat mungkin dengan tubuh. Semakin jauh objek dari tubuh kita, maka semakin besar juga beban pada otot punggung. Yang ketiga, hindari membungkuk ke depan dalam waktu yang lama.
karena dapat memberikan tekanan besar pada tulang belakang bagian bawah. Keempat, hindari memutar batang tubuh. Gerakan memutar tubuh, terutama saat membawa atau mengangkat beban, dapat memberikan tekanan tambahan pada tulang belakang. 5. Lakukan variasi posisi dan gerakan. Tubuh kita tidak dirancang untuk berada dalam satu posisi statis terlalu lama, sehingga kita perlu memvariasikan posisi dan gerakan kita, seperti berdiri, lalu duduk kembali, seperti itu. Lalu yang keenam, hindari menjangkau benda terlalu jauh karena dapat menyebabkan tubuh condong ke depan atau memutar secara tidak alami. Jika dilakukan berulang kali, hal ini dapat menimbulkan ketegangan pada bahu, leher, dan juga punggung. Ketujuh, hindari melakukan pekerjaan dengan posisi tangan berada di atas bahu. Bekerja dengan tangan yang terangkat di atas bahu dalam waktu yang lama dapat menyebabkan kelelahan pada otot bahu dan leher. Contohnya saat mengambil barang di rak yang terlalu tinggi atau melakukan pekerjaan dengan tangan terangkat. Yang kedelapan, batasi berat beban yang diangkat. Mengangkat beban yang terlalu berat dapat memberikan tekanan besar pada otot punggung, lutut, dan sendi. Yang kesembilan, gunakan alat bantu mekanis. Jika pekerjaan melibatkan pengangkatan atau pemindahan barang berat secara berulang, sebaiknya menggunakan alat bantu mekanis seperti troli, hand pallet, atau konveyor, dan lain-lain. Yang ke-10, hindari membawa beban hanya dengan satu tangan, karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan pada tubuh. Akibatnya, tulang belakang akan menyesuaikan posisi untuk menahan beban tersebut, yang dalam jangka panjang dapat menimbulkan nyeri pada punggung. Prinsip-prinsip ini sederhana, tetapi sangat penting untuk menjaga kesehatan otot dan juga sendi kita. Selanjutnya, kita perlu mengetahui faktor yang dapat meningkatkan resiko gangguan muskuloskeletal. Yang pertama adalah postur tubuh yang janggal. Contohnya bekerja dengan posisi membungkuk, memutar punggung, atau menjangkau terlalu jauh. Yang kedua adalah gerakan berulang atau repetitive motion, di mana kita mengetik, menggunakan mouse, atau melakukan aktivitas yang sama secara terus-menerus. Dan yang ketiga adalah desain tempat kerja yang tidak sesuai dengan ukuran tubuh pekerja. Misalnya meja terlalu tinggi, kursi terlalu rendah, atau posisi monitor yang tidak sejajar dengan mata. Dan yang keempat, penggunaan tenaga berlebihan, seperti mendorong, menarik, mencengkram, atau mengangkat beban yang melebihi kapasitas tubuh. Nah, jika faktor-faktor ini terjadi secara terus-menerus, maka resiko MSD akan meningkat. Empination, penerapan ergonomi sebenarnya sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari di kantor. Berikut ini akan dijelaskan beberapa contoh penerapan ergonomi di kantor atau tempat kerja. Pertama, pengaturan pencahayaan. Ruangan yang terlalu gelap atau terlalu terang dapat menyebabkan mata cepat lelah. Kedua, pengangkutan barang yang berat. Jika harus mengambil barang di tempat yang tinggi, sebaiknya menggunakan bangku kecil atau tangga. Dan jika mengangkut barang yang berat, gunakanlah troli atau alat bantu. Selanjutnya, posisi keyboard dan mouse yang harus diatur agar pergelangan tangan tidak menekuk dan jari tidak tertekan saat bekerja. Keempat, monitor komputer juga sebaiknya berada pada jarak sekitar 50 cm dari mata dan posisi layar sejajar dengan pandangan mata. Selain itu, bagian bawah meja sebaiknya tidak dipenuhi barang agar kaki dapat bergerak dengan bebas serta lutut tidak terantuk. Kursi beroda juga memungkinkan kita menggerakkan posisi kursi ke berbagai arah tanpa harus bangkit dari posisi duduk. Dengan begitu, kita tidak perlu memutar atau menjangkau tubuh secara berlebihan ketika mengambil barang di sekitar meja kerja. Hal ini dapat membantu mengurangi tekanan pada punggung dan juga bahu. Selain itu, saat bekerja menggunakan komputer dalam waktu yang lama, kita seringkali terlalu fokus sehingga lupa untuk beristirahat. Oleh karena itu, saat ini banyak organisasi ergonomi yang merekomendasikan penggunaan software atau aplikasi pengingat istirahat. Meskipun terlihat sederhana, kebiasaan kecil seperti ini dapat membantu kita untuk mengurangi kelelahan otot, kelelahan mata, serta menurunkan resiko gangguan muskuloskeletal akibat pekerjaan yang bersifat statis dan berulang. Selanjutnya akan dibahas lebih detail lagi terkait penerapan ergonomi saat bekerja. Sebagian besar pekerja kantor atau klinik menghabiskan waktu berjam-jam di depan komputer. Karena itu, penting bagi kita untuk memperhatikan posisi duduk yang benar. Berikut adalah posisi duduk yang ergonomis.
Pertama, pada saat duduk, posisikan siku sama tinggi dengan meja kerja. Lengan bawah horizontal dan lengan atas menggantung bebas. Mata sama tingginya dengan bagian paling atas layar monitor. Atur tinggi kursi sehingga kaki Anda bisa diletakkan di atas lantai dengan posisi datar. Jika diperlukan, gunakan footrest terutama bagi pekerja yang bertubuh mungil. Sesuaikan juga sandaran kursi sehingga punggung bawah Anda ditopang dengan baik. Letakkan layar monitor kurang lebih sepanjang lengan Anda. Pastikan letak monitor dan keyboard berada di tengah-tengah sumbu tubuh. Atur meja dan layar monitor untuk menghindari silau atau pantulan cahaya. Cara termudah adalah dengan tidak menghadapkan layar ke jendela atau lampu yang terang. Lalu pastikan ada ruang yang cukup di bawah meja untuk pergerakan kaki. Hindari tekanan berlebihan dari ujung tempat duduk pada bagian belakang kaki dan lutut. Letakkan semua dokumen dan alat yang diperlukan dalam jangkauan Anda. Penyangga dokumen atau dokumen holder dapat digunakan untuk menghindari pergerakan mata dan leher yang janggal. Gunakan mouse yang sesuai dengan ukuran genggaman tangan Anda dan letakkan di samping keyboard. Gambar berikut merupakan pengaturan meja kerja yang sesuai dengan prinsip ergonomi. Seperti yang terdapat pada gambar, terdapat 3 area atau zona pengorganisasian meja kerja disertai dengan panjang setiap areanya. Zona pertama diperuntukkan barang-barang yang sering digunakan. Barang-barang tersebut harus diletakkan paling dekat dengan karyawan sehingga mudah dijangkau dan digunakan, misalnya mouse, dokumen kerja, dan dokumen holder. Tangan menjangkau masih dalam postur siku-siku. Lalu zona yang kedua itu untuk barang-barang yang lebih jarang dipergunakan seperti telepon dan tangan menjangkau dalam postur yang terjulur ke depan. Lalu zona ketiga itu untuk barang yang sesekali dijangkau seperti map atau dokumen tidak aktif atau referensi. Perlu menjadi catatan pula bahwa salah satu hal yang bisa dilakukan untuk mengorganisasi meja kerja adalah dengan mengidentifikasi dokumen kerja yang merupakan dokumen tim, artinya bukan dokumen pribadi, sehingga dapat disimpan dalam lemari arsip atau filing kabinet, tidak menumpukan di meja pribadi. Hal yang tidak kalah pentingnya dari posisi kerja yang ergonomis adalah memastikan adanya durasi untuk rehat singkat saat bekerja. Misalnya dengan menggunakan metode 20-20-20. Yang dimaksud dengan metode 20-20-20 yaitu setiap 20 menit bekerja menggunakan komputer atau laptop, diselingi 20 detik rehat singkat dengan melihat selain komputer sejauh 20 feet. Dan setiap 2 jam kerja sebaiknya diselingi peregangan selama 10 hingga 15 menit. Contoh gerakan peregangan dapat dilihat pada gambar di layar. Untuk mengingatkan pekerja agar rehat dan melakukan gerakan peregangan dapat dibuat juga pengingat atau reminder yang dapat muncul di layar komputer pada periode waktu yang ditentukan. Saat ini Medica Plaza sudah memiliki reminder untuk melakukan stretching yang biasanya muncul pada pukul 15 WIB pada layar komputer atau laptop masing-masing. Selanjutnya adalah penerapan ergonomi saat menggunakan mouse dan telepon. Terkadang, aktivitas penggunaan mouse atau telepon dianggap hal kecil, sehingga mengabaikan posisi yang ergonomi. Berikut akan diingatkan kembali bagaimana penerapan prinsip ergonomi saat menggunakan mouse dan telepon. Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika menggunakan mouse. Pertama, jangan tekan mouse. Genggam mouse di tangan dengan genggaman yang santai. Jaga pergelangan tangan tetap lurus, lengan bawah, pergelangan tangan, dan jari-jari semuanya harus berada dalam garis lurus. Gerakan mouse dari sendi siku bukan hanya menggerakkan pergelangan tangan. Jangan lupa untuk jaga kebersihan mouse. Apabila mouse menjadi kurang sensitif, kemungkinan ada penumpukan debu pada roller atau sensor laser. Yang menjadi catatan tambahan adalah usahakan untuk memilih mouse yang bentuknya sesuai dengan tangan dan tetap usahakan mouse yang datar untuk mengurangi pergelangan tangan yang terlalu menukik sehingga dapat menyebabkan penyakit seperti carpal tunnel syndrome. Penggunaan telepon juga perlu memperhatikan beberapa hal agar prinsip ergonomi tetap terjaga selama bekerja. Seperti yang pertama, perhatikan letak telepon dari jangkauan tangan. Jangan terlalu jauh dari jangkauan tangan sehingga tidak merubah posisi duduk saat mengangkat telepon. Perhatikan juga posisi tangan saat menekan tombol telepon. Lengan bawah dan pergelangan tangan itu harus lurus,
tidak menukik ke bawah atau menahan dengan pergelangan tangan. Ketika menggunakan telepon genggam, pastikan tangan yang diangkat mendekati kepala, bukan sebaliknya. Hindari mencepit telepon menggunakan bahu dan leher apabila menerima telepon ketika melakukan aktivitas mengetik atau menulis. Lebih baik gunakan headset jika menggunakan telepon genggam atau menggunakan speakerphone. Posisi berdiri dalam jangka waktu yang lama memungkinkan terjadinya penumpukan darah pada berbagai cairan tubuh pada kaki, perubahan postur jika posisi punggung membungkuk, serta bengkak pada kaki jika sepatu yang digunakan tidak sesuai. Nah, berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan ketika bekerja dengan posisi berdiri dalam waktu yang lama. Yang pertama, jika menggunakan meja, ketinggian meja diatur sesuai jenis pekerjaannya. Jika melakukan pekerjaan yang butuh ketelitian, maka meja diletakkan setinggi 10 cm di atas tinggi siku. Jika pekerjaan yang dilakukannya ringan, maka meja dapat diletakkan setinggi siku. Apabila pekerjaan yang dilakukan berat, maka meja dapat diletakkan setinggi 10 cm di bawah siku. Kedua, memastikan cukup ruang untuk kaki dan lantai diberi alas berbahan empuk agar kaki tidak mudah terasa lelah. Gunakan alas kaki yang sesuai dan anti-slip untuk mengantisipasi lantai licin. Jika pekerja diharuskan menggunakan sepatu bertumit, upayakan tinggi hak di bawah 5 cm. Dan jika memungkinkan, dapat mengubah posisi kerja secara teratur untuk mengurangi posisi statis dalam waktu yang lama, misalnya duduk atau berjalan beberapa saat. Lalu melakukan peregangan secara teratur setiap 30 menit sekali. Mari kita bahas kembali tips melakukan pengangkatan dan pemindahan beban agar terhindar dari cedera. Rencanakan terlebih dahulu sebelum melakukan pengangkatan dan pemindahan beban. Maksudnya adalah pikirkan terlebih dahulu hal-hal seperti berapa berat beban, apakah jalur yang dilewatkan bebas dari bahaya, dan perlukah menggunakan APD. Kedua, stabilkan posisi tubuh. Buka kaki dengan salah satu kaki sedikit ke depan, di samping beban jika beban berada di tanah, dan harus siap menggerakkan kaki selama mengangkat. Hindari pakaian ketat dan gunakan alas kaki anti-slip. Ketiga, tekuk lutut dan berjongkok. Posisikan beban dekat dengan tubuh agar pegangan lebih kuat. Tekuk lutut dan berjongkok, dan jangan melenturkan punggung saat mengangkat beban. Keempat, jaga beban tetap dekat pinggang. Pastikan beban tetap dekat dengan pinggang selama mengangkat. Letakkan sisi beban terberat di samping tubuh. Kelima, jangan memutar punggung. Jangan memutar punggung, di mana pinggul, bahu, jari kaki, dan lutut tetap menghadap ke arah yang sama. Gerakan kaki untuk berbalik. Keenam, kepala tetap tegak. Pandangan ke arah depan, jangan melihat ke arah beban setelah beban dipegang dengan aman. Jangan mengangkat beban melebihi batas berat beban maksimum yang diperbolehkan untuk diangkut secara manual, yaitu 25 kg. Lalu letakkan beban, turunkan beban dengan cara yang sama seperti saat mengambilnya. Dalam urutan terbalik, letakkan terlebih dahulu, lalu geser sesuai posisi yang diinginkan. Keluhan MSD biasanya tidak muncul secara tiba-tiba. Keluhan ini biasanya muncul karena kombinasi beberapa faktor. Secara umum, ada 3 kelompok faktor yang dapat menyebabkan munculnya keluhan MSD. Faktor pertama berasal dari aktivitas pekerjaan itu sendiri, misalnya beban kerja yang tinggi, postur kerja yang tidak ergonomis, dan durasi kerja yang panjang, serta gerakan yang berulang. Selain faktor pekerjaan, kondisi individu pekerja juga dapat mempengaruhi resiko terjadinya MSD. Beberapa contohnya adalah usia, kondisi fisik, kebiasaan merokok, atau tingkat kebugaran tubuh. Faktor berikutnya berasal dari kondisi lingkungan kerja, seperti getaran dari peralatan kerja yang dalam jangka panjang dapat mempengaruhi otot dan saraf, pencahayaan yang kurang baik, atau suhu lingkungan yang ekstrim. Jadi, dapat kita lihat bahwa keluhan MSD biasanya bukan disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan kombinasi antara faktor pekerjaan, faktor individu, dan faktor lingkungan kerja. Untuk mengetahui apakah suatu pekerjaan memiliki risiko ergonomi atau tidak, kita dapat melakukan pengukuran ergonomi kerja. Salah satu metode yang digunakan adalah CMDQ, di mana singkatan dari Cornell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire. Metode ini menggunakan kuesioner untuk mengetahui keluhan pada bagian tubuh pekerja, seperti leher, bahu, punggung, atau pergelangan tangan. Hasil CMDQ menunjukkan bagian tubuh mana yang paling sering mengalami keluhan, tingkat resiko gangguan muskuloskeletal, dan prioritas perbaikan ergonomi. Metode lain adalah Rapid Office Strain Assessment. Metode ini digunakan untuk menilai
kondisi workstation seperti kursi, meja, monitor, keyboard, dan mouse. Dari hasil penilaian tersebut, kita dapat mengetahui tingkat resiko ergonomi pada workstation serta rekomendasi perbaikan desain tempat kerja. Untuk mengurangi resiko MSD, kita dapat melakukan beberapa jenis pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian rekayasa atau engineering control. Misalnya, menggunakan alat bantu untuk mengangkat dan memindahkan benda berat guna mengurangi tenaga yang harus dikeluarkan, lalu mengatur ulang posisi meja kerja untuk menghindari jangkauan yang terlalu jauh dan memungkinkan pekerja bekerja dalam postur tubuh yang netral. Yang kedua adalah dengan pengendalian administrasi. Misalnya, menetapkan bahwa beban berat harus diangkat oleh 2 orang untuk mengurangi tenaga yang dikeluarkan. Kedua, menerapkan sistem rotasi pekerjaan agar pekerja tidak terlalu lama melakukan aktivitas yang sama yang melibatkan tenaga terus-menerus, gerakan berulang atau postur tubuh yang tidak ergonomis. Ketiga, memberikan HSE promotion terkait ergonomi dan musculoskeletal disorder. Keempat, melakukan pengukuran ergonomi di lingkungan kerja. Pengendalian yang ketiga adalah menggunakan alat pelindung diri. Misalnya menggunakan back support belt untuk membantu menopang punggung saat mengangkat barang. Berikut adalah contoh gambar dari back support belt. Lalu gunakan juga sepatu kerja dengan sol yang empuk atau bantalan untuk mengurangi tekanan pada kaki saat berdiri lama. Berikut adalah referensi dari materi HSE Meeting bulan ini. Demikian materi HSE Meeting periode Maret 2026 mengenai ergonomi dan pencegahan musculoskeletal disorder. Semoga materi yang telah disampaikan dapat meningkatkan pengetahuan dan awareness seluruh MP Nation mengenai pentingnya penerapan prinsip ergonomi dalam aktivitas kerja sehari-hari, mengenali faktor risiko yang dapat menyebabkan keluhan pada otot dan sendi, serta memahami cara kerja yang lebih aman dan ergonomi di lingkungan kantor maupun klinik. Terima kasih atas perhatian MP Nation semua dalam HSE Meeting ini. Sampai bertemu kembali di HSE Meeting selanjutnya ya MP Nation. Dan mari kita jadikan keselamatan sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas pekerjaan.